Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah gini aja santai. Berjumpa kembali di channel Handi Slebes atau Handi Slebes Channel. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai waktu luang berkunjung ke tempat Mbak Ci Jesslyn, wawancara latar belakang kenapa dia memeluk Islam. Ini wawancaranya agak panjang teman-teman, lain daripada yang biasanya, jadi wajib untuk disimak. Seperti apa sih kepribadian atau Mbak Jess, termasuk pekerjaan sehari-hari dan seterusnya. Yang paling penting kenapa sih memeluk Islam, dan setelah memeluk Islam apa yang dialami sekarang, apalagi di bulan suci Ramadan. Terus kemudian bagaimana kesan-kesan puasa pertama di bulan suci Ramadan. Kemudian menyusul dengan ada teman kita bersyahadat di masjid yang tadi sore kami bersama para mualaf bersama Kodondi. Ini dia liputannya, jangan kemana-mana, jangan di skip. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Slebes Channel. Bersama ada Bang Jul di sini, nggak kelihatan wajahnya. Ada Bang Firman, Bapak Kos. Bersama siapa nih? Halo Mbak, assalamualaikum. Aduh, jatuh deh tuh. jatuh. Aku grogi loh ketemu sama Mbak Jesslyn. Why? Iya, netizen nih, cantik loh orangnya loh. Ada yang mau? Daftar dulu sama Pak Firman. Oh, daftarnya sama Pak Firman? Iya. Diseleksi dulu dong, diseleksi dulu. Gak tembus, gak lolos. Minimal nggak boleh lagi makan babi pertama. Iya. Itu syaratnya. Kedua, nggak boleh lagi nyembah manusia, gitu ya. Kenapa? Karena Mbak Jesslyn dulu mantan penyembah manusia. Iya sih. Dulu gimana waktu nyembah manusia itu, masuk akal nggak sih Mbak Jesslyn? Ya namanya di doktrin ya, emang masuk akal sih ya. Tapi kayak gitu, kalau misalnya kita cuma ngikut, nggak pakai mikir. Even the cleverest people atau orang yang pakai intelijen juga kalau kena doktrin, terus di kayak itu brainwashing ya kalau sistem doktrin itu ya. Jadi dia itu tuh Gitu. memang udah kita punya pemikiran, jadi pemikiran kita tuh disetir ke semua arah yang sesuai dengan arahan dia. Tapi we can break through that link. Tunggu, ini kurangi bahasa Inggrisnya nanti penonton komplain lagi. Bukan aku yang nggak bisa ya, ini penonton kadang-kadang fotoy juga tulisnya, wah Bener ini sih. adminnya nggak ngerti bahasa Inggris. Ini kita udah bantuin kalian supaya nanti jangan dikomplain sama ibu-ibu soalnya. Jadi kalau misalnya link dari brainwashing itu bisa diputuskan gitu loh sistemnya. Kalau misalnya pertama kita harus punya rasa keingintahuan tinggi ya. Habis itu kita harus mulai membandingkannya berdasarkan pemikiran kita sendiri. Jadi jangan terlalu semua barang itu ada bagusnya kita tuh banyak bertanya kepada orang, tapi lebih baiknya adalah jika sebelum Anda bertanya Anda punya pengetahuannya dulu. Betul. Jadi saat Anda bertanya Anda bisa tahu, oh orang ini itu ada pendapat atau fakta. Ya. Jadi kita tidak mengejudge orang itu dulu ya. Betul. Tapi kan masing-masing orang punya doktrin dan pembawaannya masing-masing atau motifnya masing-masing. Nah seperti itu baru kita bisa membreakthrough dari doktrin. Itu juga yang saya lakukan saat saya mulai bisa sadar ya, bahwa kayaknya salah nih, kayak kita nyembah manusia nih. Iya. Tapi kan karena tidak bisa terbuka ya, so we searching for answer, we look for the answer, but eventually ya lumayan lama ya, pernah saja 3 tahunan lebih sempat hilang Tuhan. Oke, udah 3 tahun. 3 tahun ateis. 3 tahun tuh ateis itu. Nggak bisa, kalau nggak ateis sih bisa gila rasanya. Iya benar. Gimana? Kenapa bisa gila, kan doktrin dari kecil tuh. Doktrin dari kecil, tapi kan ketika saat kita akil balik kan kita mulai memikirkan ya. Pas akil balik kita mulai memikirkan, tapi kan apa ya, the power to rebel atau misalnya the power to against tentang sebuah ajaran yang nyata-nyatanya tuh banyak kontradiksi itu susah. Karena dalam posisi kita still too young, masih terlalu labil. Itu doktrin sebenarnya itu kena di hati, kena di akal, apa masuk begitu aja doktrin seperti itu? Kalau misalnya ini itu kita manusia, terus ini tuh box. Nah, itu tuh box itu. Jadi nggak literally kena di akal kamu banget, enggak juga. Gitu. Kena di hati. Kalau jujur for me ya, I don't live bit heartless. Maksudnya saya tuh nggak terlalu pakai perasaan atau emosi sensitif, so I don't really
I don't care. I don't really care kayak people say emotions or something. Emotions have to be factual and harus selaras dengan fakta dan dengan logika. Barulah itu bisa menjadi emosi, dan emosi itulah barunya valid. Karena every time kalau human kita pakai emosi itu tuh we lose gitu loh. Sejak kapan ada perasaan kok ini kok saya punya religi atau akidah saya kok, kepercayaan saya kok nggak logis, nggak masuk akal? Sejak kapan ya itu ya? Sejak around 18, 19 itu yang paling parah. 18, 19 itu karena saya sudah mulai banyak nih perbandingan teori-teori gereja saya udah dapatkan. Kalau sebelumnya kan susah, karena dia tidak ada melihat outside world kan. Dia cuma ada mungkin satu gereja. Nah, saat saya udah melihat teori-teori, gereja-gereja pertama yang paling aneh adalah kenapa teori semua gereja kan kita sama-sama Kristen ya, tapi kok beda? Itu bermula dari itu. Kenapa beda? Nah, itu kan sudah mulai kayak bibit ya. Bibitnya kenapa beda? Nah, kalau beda berarti kita dalami dong. Kita lihat perbedaannya apa yang menyebabkan perbedaannya. Padahal Alkitabnya sama, pengajarnya sama. Contoh perbedaannya? Misalnya contoh perbedaannya, kita pakai konsep yang paling gampang lah, perpuluhan. Gitu. Ya. Ada beberapa gereja yang menyatakan perpuluhan itu mutlak harus 10% dari kita punya pendapatan yang masuk ke kita setiap bulannya. Betul? Ada juga yang enggak. Ada juga yang menyatakan perpuluhan itu mutlak dan sah ketika kita ikhlas memberikannya dengan benar-benar sepenuh hati. Jadi mungkin itu bukan 10%-nya. Tapi saat kita berikan itu tidak ada rasa beban di hati kita untuk memberi. Karena memang kita yang memberi untuk Tuhan. Nah, jadi itu ada berbeda. Nah, kadang perbedaannya besar ya. Itu nggak kecil loh. 10% dengan seikhlasnya. Artinya perpuluhan ini memang nggak ada SOP-nya ya? Tidak ada SOP-nya. Nah, bahkan itu aja kan udah buat kita lumayan kayak, jadi yang mana yang benar? Apakah kita benar-benar harus ditagih atau apakah ini berasal dari hati? Nah, itu sendiri kan agak mulai. Iya. Yang mana yang benar? Lebih ke tepat itu. Kita nggak mengatakan kayak dua-dua salah atau gimana sih, karena tidak ada validitasnya pembuktian. Nah, dari teori kecil begitulah contohnya. Di samping perpuluhan, konsep ketuhanan juga ada konsep ketuhanan. Misalnya ada gereja-gereja yang sangat mempercayai Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus itu benar-benar satu-satunya Tuhan. Tapi ada juga yang mempercayai bahwa Allah Bapa, baru Putra, baru Roh Kudus. Putra dan Roh Kudusnya seimbang gitu loh. Jadi kalau kita ingin mempercayai Tuhan Yesus Kristus, kita harus juga mempercayai Roh Kudus dan Yesusnya gitu, sebagai anak Allah. Nah, dari ketuhanan itu aja udah mulai beda-beda. Jadi banyak konsep-konsep yang dari dasarnya itu tidak sekali kita pakai logika, wow gitu ya. Enggak wow sih, beda ya. Wow itu keren gitu. Itu kayak yakin lu. Wow-nya tapi yakin lu begitu ya. Sedangkan dari situ bibit-bibit yang munculnya barulah saya mencari sendiri. Ya, kita mencari sendiri yang paling gampangnya adalah we read gitu loh. We read our Bible and then we read our literature, kayak harusnya tuh kayak akidah dasar Kristen itu seperti apa. Nah, itu yang harus kita pelajari. Oke, jadi konsep ketuhanan memang mereka berbeda. Ada Trinitas, ada Unitarian. Unitarian pernah tahu? Unitarian itu tidak percaya Yesus Tuhan, tapi Yesus itu utusan, Yesus itu ciptaan. Tapi mereka masih percaya ada penebusan di tiang salib. Betul. Masih ada gereja-gereja. Dulu bagaimana, masuk akal nggak sih anak orang yang tidak bersalah dijadiin tumbal? Saya selalu merasa kasihan, jujur ya. Kalau saya sendirinya saya selalu merasa kasihan, karena saya lebih merasa kayak kalau gitu kenapa kita sembah Tuhan? Kalau misalnya kita Tuhan aja kita korbanin gitu. Iya, benar. Terus ngapain kita sembah gitu? Itu kan a little bit too cruel ya. For me itu too cruel, kayak menyentuh di hati, yakin loh. Kayak kekejaman sekejam itu. Something ya gitu ya. Something is wrong about this gitu loh, but we don't know what. Yes. For a long time baru kita memutuskan bahwa gua nggak ngerti-ngerti, nggak bisa nih masuk di akal logika, ya sudahlah lepasin aja, dibanding kita pusing dan kita juga nanti misalnya kita terdengar seperti antikris kan. Kalau kita membahas ini dengan pendeta-pendeta, mereka mengesan seperti kamu itu antikris atau kamu itu tuh seperti penyusup ya. Kamu mau coba. Justru yang antikris itu adalah orang yang mengatakan Yesus datang bukan manusia. Yang antikris itu Yesus adalah Tuhan. Makanya kan. Tapi kita pembuktiannya berbeda. Ada duduknya. Apa sih? Handphone siapa? Handphone gua satu lagi. Enggak, Pak. Tapi dia nggak dipotong loh, ntar kan. Enggak apa-apa. Coba dipikir ya. Ada seorang anak manusia, utusan Tuhan, dilahirkan tanpa
ayah biologis gitu ya, dirawat sama ibunya baik-baik, dia orang baik, dia orang soleh kan gitu ya, Yesua Mesias orang soleh, tanpa dosa, suci gitu. Di situ dulu kok Anda percaya banget dia harus dikorbankan di tiang? Saya percaya banget sih. Oh, udah Saya mulai. nggak percaya banget. Dibilang saya itu cuma I respect my religion. Oh, gitu. Sebatas. Saya respect dan saya tetap respect. Oke, memang pasti harus ada Tuhan. Daripada nggak ada pegangan sama sekali waktu itu ya. Daripada kamu sembah setan, mendingan kamu masih sembah Tuhan kan? Oh, tapi enggak. Lebih baik tidak bertuhan daripada salah Tuhan. Benar. Tapi kalau dulu saya mikir, karena saya juga dulu kayak dalam gereja atau misalnya to my parents lah ya, paling muda dari parentsnya saya. Kalau saya mulai seperti kayak saya mulai mempertanyakan, masa sih keimanan benar-benar seperti itu? Kayak sometimes parents saya kan lumayan fanatik ya. Jadi kadang mereka suka bilang, oh kalau kamu melakukan ini kamu akan menyakiti hati Yesus Kristus. Terus saya tanyain, emangnya kalau orang lain berbuat dosa tidak menyakiti hati Yesus Kristus? Justru yang menyakiti hatinya Kristus itu orang lah yang mengimani bahwa dia mati terkutuk di tiang salib. Iya, tapi habis itu dibilang kita misalnya kita kalau berbuat dosa itu kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Saya sampai pernah di dalam sisi kayak gini. Terus kenapa kita masih korbanin Yesus? Gak harus kok Yesus dikorbanin. Nah, habis pasti saya bilang setan kamu. Oh, dibalas kayak gitu. Iya, jadi kayak membuat kita membuahkan konsep bahwa kalau misalnya saya mau melawan itu ntar saya kayak ada kerasukan setan dong, atau misalnya saya itu seperti sudah tidak mau menyembah Yesus lagi karena saya ada sesuatu. Nah, oh ini orang ini kalau tidak menuangkan Yesus pasti ada sesuatu nih, something di dalam, kan something in my heart gitu ya. Iya, something in my heart. Sedangkan kan begini ya, Kristen kan katanya ajaran kasih. Ya aku akui ya. Setiap kali we heard it every day. Yes. Tapi kalau setiap kali kalau someone ask about, lu ngerti gak sih bahasa Inggris lu? Opini agak berbeda. Kok kalian langsung menghakimi? Sedangkan di perintah kalian sendiri aja dilarang menghakimi berdasarkan hukum Taurat kan. Tapi pendeta dan semua aktivis kalian sangat suka sekali menghakimi hanya dengan satu kalimat. Bahkan kalian nggak membaca. Kalau mau main hakim ya, hakimi Alkitab deh. Itu aja deh tulisannya kenapa bisa berbeda-beda. Padahal jelas kok, jelaskan tulisannya di situ. Misalnya ambil satu contoh ya, Yohanes 17:3 kan. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, Yesus sudah mengklaim dirinya utusan kok dituhankan gitu loh. Something banget kan? Iya, something banget. Itu basic banget loh. Basic aja maksudnya salah itu kan. Nah, itu dia. Ngotot gitu loh. Gak apa-apa salah. Menurut saya gak apa-apa. Gak apa-apa salah. Tapi jangan ngotot. Ya jangan ngotot, cari tahu. Kalau misalnya nggak ketemu, minta tolong orang lain. Mungkin ada experts ya. Kayak saya tuh agak bingung gitu. Di Christian itu kan banyak orang-orang pinter ya, amazing people yang udah profesor segala. Kalian nggak bisa kah collab or something to find out what is the problem with that gitu? Mereka tertutup buat. Nah itu dia gitu. Kan, itu kan permasalahan. Dia nggak open minded. Buat saya tuh muak gitu loh. Kalian mengaku kalian tuh adalah misalnya sorry to say bahwa apa gereja. Kalian mengaku kalian adalah ya hamba Allah ya hamba Tuhan. Diurapi Roh Kudus. Diurapi oleh Roh Kudus. Tapi hal tersimpel sekedar dengan belajar aja ya. Kalian tuh resist gitu loh. Berarti kok kalian resist belajar seperti begitu, apalagi domba-domba kalian ya. Gimana domba-domba kalian gak aneh-aneh kepercayaannya? Kunciannya adalah hidup ini harus dinikmati. Kenapa? Harus dinikmati, tapi harus diusahakan, harus ada usaha di dalamnya. Kenapa? Orang-orang banyak cerdas. Kasih di sini duit 100.000, 50.000, paham dia. Tapi kalau konsep ketuhanan hilang. Faktor apa coba? Ini dikasih daging sapi, daging kambing, tai kebo, pasti oh ini tai kebo jangan dimakan. Tapi dikasih ini utusan Tuhan, ini Tuhan. Hilang akalnya, digabung antara utusan dan Tuhan. Digabung jadi satu. Baku dan Bapa adalah satu. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Doktrin kan? Doktrin dari kecil. Dan hatinya memang udah ditutup. Tugas kita lah buat semua membuka itu. Jangan bosan-bosan, Pak. Nggak boleh kita. Iya, dan emang wajib sebenarnya harus. Wajib. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan kan udah uila sabili rabbika bil hikmah. Kita diperintahkan. Dosa jika kita mampu membuka tapi kita tidak melakukannya kepada mereka. Kita umat Islam itu ya ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus wajib menyampaikan ilmu kita. Manakala nanti kita punya ilmu tidak menyampaikan, nanti kita ditanya, kamu kok pelit waktu hidup? Kenapa nggak bagi gitu loh? Karena ya,
nih salah satu hal favorit saya dalam Islam yang benar-benar kayak wow, this is really open my mind adalah ketika jika kita sudah meninggal, di akhirnya kita akan ada penghisapan kan, dimana semuanya akan dibuktikan. Yang bersaksi itu, kalau di Christian itu, yang bersaksi, penyaksiannya itu sangat tidak dijelaskan secara very specifically ya, berdasarkan saya before ya, cuma dibilang kalau misalnya kamu baik atau tidak. Enggak, ini yang masih sebelum dia penebusan ya. Misalnya kita belum menghitung penebusan Yesusnya. Masih ada pengajaran mengenai kalau kamu berbuat baik, misalnya kayak orang kaya lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum, orang miskin lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum dibanding orang kaya kan. Hal seperti itu kan. Itu kan biasa ada konsep. Di baliknya kita bisa melihat ada konsep, ada good and bad. Itu mah filsafat. Yang mana? Itu yang filsafat yang kayak begitu. Iya, filsafat kan. Tapi kan nggak jelas kan? Nggak jelas. Nggak pernah ada kejelasan. Sebenarnya apa yang mesti dilakukan timbangan good and bad? Nggak pernah. Cuma dibilang ditebus dosa. Dan dosanya dosa waris lagi yang ditebus ya. Dari Adam. Iya, dari Adam. Itu kan oke lah, jauh. Itu teori pengharapan. Ya itu kan jauh sekali dan kayak it doesn't make sense. Caranya nggak dijelasin, cara masuk surganya tuh harus apa, tahapannya. Karena ada kemungkinan juga saat itu mungkin itu juga bukan tidak valid gitu. Hal-hal itu tuh tidak valid. Enggak sih, sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan bahwa kamu belum bisa menanggung. Ya jadi memang belum final pengajaran. Itulah doktrin. Tapi dipaksain. Kalau lagu-lagu di gereja itu memang menyentuh nggak sih? Lagu-lagu tergantung ya, it very depending. Kalau misalnya lagu penyembahan tuh masih lumayan bisa nangis. Apalagi jujur sih kalau saya bilang dari persepsi musik ya, tergantung pembawaan profesionalitas dari penyembahannya, praise and worshipnya. Memang musik itu memang cepat menyentuh hati sih. Musik dan nyanyian itu sangat mampu menyentuh hati cepat ya, dengan orang yang mengetahui kayak teknik untuk musiknya. Nah balik lagi yang tadi, kalau konsep yang paling menyentuh adalah konsep dimana saat kita di penghisapan, yang mengaku itu adalah seluruh anggota tubuh kita, seluruh barang yang kita miliki, semuanya akan mengaku. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak ada yang bisa dibohongi. Itu tuh klik banget, itu benar-benar klik 100% ke logikanya kita. Lebih mudah menghafal lagu apa menghafal Bible? Lagu dong. Kenapa Bible susah? Lagu karena kan lantunan one by one, musik. Gak bisa, Bible itu gak bisa. Siapapun susah karena ya Yunani. Kita balik ke ini tadi, bersaksi. Kenapa lu yakin bahwa di Islam itu lebih benar? Bahwa yang bersaksi itu adalah anggota tubuh kita. Karena kalau misalnya kita dihisap, saat kita mau dibuktikan kamu salah atau benar, kan nggak mungkin yang bersaksi itu tetanggamu, keluargamu dan lain-lain. Kan banyak hal yang kita lakukan sendiri, hanya only me and myself know, right? Jadi satu-satunya orang yang bisa mensaksikannya itu adalah antara dirimu sendiri keluar, terus kamu bersaksi nih seluruh kejahatan kamu semua keluar, atau betul seluruh hal yang kita gunakan itu akan bersaksi dengan sendirinya. Tapi kan ada tuduhan tuh dari pihak sebelah yang mengatakan bagaimana mungkin anggota tubuh itu bisa bersaksi, masa tanganmu bisa bicara gitu kan, aneh gitu. Karena ini adalah nih dari ujung kepala sampai ujung kaki kita semua milik siapa? Milik Allah. Ya jadi sebenarnya kalau kita bilang ya, jangankan di akhirat, di dunia aja tangan kita tuh bisa bersaksi. Percaya nggak lo? Gimana? Bisa. Lu melakukan pembunuhan, polisi bisa tahu lu pembunuhnya kenapa? Sidik jari. Jadi ada pembekas-pembekasan itu. Ya, jadi pasti. Itu masih dunia loh padahal. Ya itu masih dunia kan. Jadi pembuktiannya itu sangat clear, sangat jelas. Bagaimana sistematikanya? Ya. Oke. Ini lagi heboh juga nih gereja tempat lu dulu Tiberias ya. Aku kemarin baru nonton karena pendeta apanya baru keluar ya. Yang siapa tuh? Tiberias. Ya, pendeta siapa namanya yang orang Batak itu yang masih muda. Yang dia menikah dengan Amanda CKT ya, lupa gue nama pendetanya, dia viral banget. Dia keluar dari Tiberias, nampaknya join ke gereja lain. Dan aku sempat shock saat apa? Istri dari Yesaya Pariaji. Oh ya. Ibu siapa? Istrinya kan? Gembala sidang sekarang. Oh itu begitu kasih minyak urapan itu semua jemaatnya itu sampai sujud sampai masa untuk nampung minyak yang dia percik itu sampai berebut-rebut itu. Itu menurut lu gimana tuh minyak urapan lu? Minyak urapan tuh di honest ya itu hati-hatilah. Hati-hati itu bisa masuk ke dalam pemberhalaan karena later yang dipercaya bukan musyrik. Kalau istilah Islam musyrik ya. Ya jadi yang percaya itu adalah minyak dan ini dan musyrik itu menganggap sesuatu itu punya kekuatan. Dan bahkan setara dengan kekuatan yang Allah dan Allah
dengan Allah itu sangat berbahaya, basically guys. Jadi be careful kalau misalnya kita sudah mulai diajarin untuk mempercayai sesuatu lebih dari kita mempercayai Allah. Allah adalah posisi nomor satu, tidak boleh ada hal satupun lain pun dengan alasan apapun ya. Semua alasan itu namanya ngeles. Ya, namanya ngeles. Jadi tidak ada alasan satupun yang boleh dimana kita mentaruhkan kita punya iman kepercayaan. Karena kita believe in some things, we give that things power. Yes. From our beliefnya kita yang menumbuhkan power. Kalau orang bilang, oh nggak mungkin dong, ini kan cuma minyak pura-pura, minyak biasa kan. Tapi lu percaya, lu yakin dengan sepenuh hati lu, lama-lama lu doain, lu yakin lu doa ke Allah. Ya karena percaya. Percaya kan, tapi akan melenceng. Berbahaya. Be careful with that. Aku jadi batuk sih gua. Jul, gua balik. Nanya lagi apa lagi? Nanya lagi? Iya. Ya, nanya. Jadi gimana rencana Anda, karena Anda kan disebut Felixia wanita, sudah mulai tertekan dengan pernyataan itu? Yes. Apa? Julukan dia. Kalau saya sih aku nggak tertekan ya. Again, by the end of the time, Ko Felixia juga is a very educated person, a very intellectual person, orang yang membahas sebuah pengetahuan dari ujung sampai ujung. Literally dia tuh membuka literasinya. Ya. Udah mau ketemu Felixia belum ada jadwal? Halo, assalamualaikum Ustadz Felix. Ini Jesli nanti mau ketemu Anda. Kapan kita atur ya, Ustadz? Insya Allah ya. Boleh ya? Boleh dong. Udah belum pernah. Habib juga, Habib Bahar. Assalamualaikum, Bib. Bisa ketemu nanti kita bawa ke sana ya. Oke. Siap. Gitu. Gak ada tekanan sih so far. So, kenapa Nggak, gini. Karena gini ya, kita harus sadari bahwa entah kenapa publik ini melihat seorang Jesli ini sampai wow sekali gitu kan. Ya kita harus jujur bilang, entah kenapa ya mungkin karena banyaknya konten-konten yang ngebahas lu juga gitu, sehingga tiba-tiba nih publisitasnya tuh begitu tinggi gitu. Dan di balik itu semua tentu saja ya itu kan seperti pisau bermata dua ya. Popularitas itu kan pisau bermata dua. Di satu sisi ya oke gitu untuk lu istilahnya itu penyemangat, bentuk kalau orang suka sama lu, respect sama lu. Ada yang you want to kill me lah, kalau want to skin me lah juga ada. Di satu sisi lagi tentu saja ini akan mendatangkan juga tekanan bagi lu juga, musuh-musuh bagi lu juga, pengharapan terlalu tinggi bagi lu juga. Salah-salah kalau lu nggak bisa penuhi ini, kadang-kadang kan netizen ini tahu sendiri, apalagi netizen Indonesia kan. Yes. Karena apa nilai jualnya? Karena cerdas. Nggak mungkin orang bodoh itu mau mualaf. Pasti open minded dia. Nggak Tapi mungkin. kan nggak bisa juga cuman istilahnya ya karena lu mualaf gitu. Tapi penonton ini kita harus jujur ya, entah kenapa tuh semua orang kayak berharap lebih dari lu. Bukan hanya sekedar lu cuma mualaf, tapi ada ekspektasi dari para penonton tuh kayak Jesli ini bisa melakukan sesuatu. Ya mungkin bisa menyadarkan banyak orang lah seperti Kodondi gitu kan. Ya tapi beliau ini kan belum bisa terlalu terjun di dunia apologet dulu. Ya, dari lu sendiri melihatnya gimana? Kalau dari saya sendiri sih melihatnya so far I can only share the experience yang selama ini saya sudah experience ya, dan hal-hal yang saya lihat dari sisi pandang mata saya, dari sisi sudutnya saya bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk berlebih lagi, untuk saya kupas lebih mendalamnya lagi, kan yang saya sentuh istilahnya saya masih menyentuh kayak ya daun-daunnya lah, hanya permukaannya saya sentuh-sentuh saja. Saya mau pelajari tidak? Ya, saya sangat tertarik untuk mempelajari hal ini karena it's one of the biggest mystery, and I think kayak nggak harus semua orang tuh harus tersesat a very long time untuk sadar, dan kalau emang saya mampu untuk mengupasnya, ya insya Allah saya usahakan untuk saya belajar so far step by step lah. Itu step by step dulu dari keislamannya, tentang bagaimana proses pembelajaran saya akan bahkan lebih happy kalau misalnya you guys actually learn together with me. Kan banyak kan di luar juga yang kalian tuh nggak tahu nih mau belajar dari mana. Nah, because mumpung nih saya mualaf, saya juga baru, we learn together aja. We learn together, kita benar-benar mengupas nih, oh kalau misalnya dari sisi mualaf kita mau masuk, kita mau memahami agama Islam, kita mau masuk dunia apologet, atau kita mau melihat oh dari sisi dakwah ataupun dari sisi kristologi mau bagaimana, we can try to do it together gitu. Ini kan lu lagi belajar bahasa Arab nih. Aku baru ketemu guru bahasa Arab ya. Baru ketemu, belum belajar. Belum. Jadwal aku itu agak-agak ya, kan udah lumayan nih gini ya. Kita tahu bahwa bahasa internasional itu tentu saja Inggris. Terus sekarang ini kan Mandarin. Ya sangat penting. Terus tentu saja kalau lu bicara Islam dan Timur Tengah itu harus bahasa Arab. Ya, bisa bahasa Arab. Dan kalau lu bisa Arab, saya rasa tuh luar biasa. Apalagi kalau lu bisa bahasa Hebrew sekalian gitu ya. Yes, there's tidak menutup opportunity, tidak menutup kemungkinan terhadap itu, karena first
I conquer Mandarin gitu loh. Mandarin salah satu yang paling susah, jadi ada tolak ukur yang. Tapi gini loh, orang yang kembali ke Islam itu diberi kemudahan, diberi kecerdasan, apa maunya insya Allah dipenuhi. Yang penting Karena juga ya, karena Bang, ya. juga in return dibanding kalau itu kan kita melihat sisi prosnya ya. Kalau kita lihat sisi konsnya juga orang yang kembali ke Islam, kembali ke fitrahnya, mualaf itu kita akan kenapa harus berikan kemudahan karena banyak sekali tantangan dan iblisnya yang mengejar kita itu jauh lebih berat. Jadi itulah the balance sheet of life. Jadi mungkin bagi yang Islam from birth from life, jadi Islam dari lahir tuh jangan langsung mengecap, aduh mualaf mudah nih hidupnya nih, semuanya dimudahkan. Oh enggak, Di Jus. other side, malahan kami itu tuh kayak yang paling depan, kayak kita tuh di ujung gunung gitu loh. Kita mau ke depan kita masih bakal jatuh, ke belakang juga kita bakal jatuh karena we are still fighting a lot of things inside and outside. Itulah kenapa kami juga diberikan beberapa kemudahan agar kami bisa memfight hal tersebut. yes. Oke, jadi ini untuk bahasa Arab dalam waktu dekat lu belajar. Yes, betul. Udah buat schedule. Jadi saya masih vaksin schedule. Hari ini saya belajar bahasa Arab. Kita doa ya. Nanti malam jam 1. Jadi karena schedule kerja saya itu kan luar biasa. Saya tuh cukup Sip. economically produktif. Jadi Senin sampai Minggu itu saya kerja sebenarnya. Tapi saya juga sadar misalnya itu kan karena bawaan dulu ya. Again saya udah misalnya live on my own feet for a very long time gitu loh. Emang itu tuh kesehariannya saya. Paling sekarang adalah saya sedang menyesuaikan di mana ada waktu for God, di mana saya belajar pengetahuan, ada waktu di mana I shape my own future. Oke. Harus bisa membagi waktu. Karena keberhasilan kita dalam dunia nyata dan dunia dakwah keduanya harus mumpuni. Karena dengan itulah kita baru bisa kuat untuk. Ada kepikiran memperdalam Islam dengan mungkin ikut pesantren? Kalau pesantren jujur, saya pingin pertama ya, saya ada cari tentang pesantren kilat, cuma it doesn't fit jadwalnya itu, bahkan saya mesti 3 bulan. Kalau 3 bulan saya bakal dikejar seluruh pekerjaan saya sampai setahun, kayaknya nggak bisa itu. Tapi Kadang-kadang kita hidup itu kan harus memilih, betul. Tapi kan we can complete it, kayak tidak harus satu cara kan. Selain pesantren kan ada juga guru Islam, guru yang bisa datang. Ayo para habaib nih. Ayo ada yang mau ini pesantren kilat nih. Ayo. udah dibilang nggak mau dia masuk pesantren. Enggak. Kalau pesantren kilat tuh susahnya karena Online deh. Pesantren online. Milih online lah ya. Pesantren online aja. Karena hanya tersedianya online saja. Waktu saya juga hanya tersedia online. Kalau bisa pesantren juga emang kita. Kenapa nggak mau direlakan salah satu kerjaan dari sekian banyak kerjaan tuh? Saya udah relakan berapa? Hampir setengah kerjaan saya udah relakan untuk podcast. Ya kan betul Abu Lumin. Untuk podcast aja setengah dari ini saya udah direlakan. Wah, lu parah lu bahkan gara-gara lu bang. Berapa hari itu? Berapa hari podcast Jadi, hilang? 7 hari, 3 hari podcast, 4 hari pekerjaan. Itu murid saya udah teriak dari ujung ke ujung. Ya, ini. Kantor saya udah teriak dari ujung ke ujung. Wah, ini siapa aja yang kasih podcast nih? Parah banget nih, nggak ada tanggung jawab. Semua bos saya udah teriak dari ujung ke ujung. Itu baru podcast ya. Jadi pesantren sepertinya tidak muat ke dalam seri itu, tapi it's okay. Life kan not only one way gitu. There's a lot of way to get knowledge. Itu santai aja. Kan masih ada guru private, saya tinggal panggil guru private, saya ngajar, saya kerja, saya belajar. It's fine. Tenang, saya master multitasking. Yes, Masya Allah. Because dari biasa lah, translator we always multitask. Kesan-kesan ini puasa pertama gimana? Puasa pertama untuk hari pertama sampai ke 6-7-nya is very. Katanya hampir pingsan. Enggak. Hah? Enggak sampai pingsan kan? Bukan saya pingsan. Ada orang yang bisa saya kubur, bukan saya pingsan. Saya sih nggak pingsan. Oh, yang no. Pak Firman. Kubur saya. Mau dikubur apa? Mau hidup lagi. Mau dikubur. Karena dia udah merasa dia lapar kali menahan haus. Dia kan baru berasa full day kayak begitu. Ketika saya lontarkan satu pertanyaan, bukan dijawab, udah dia nggak banyak ngomong, saya kubur kamu hidup. Udah lemes banget ya? Udah lemes banget sih. Udah 10 menit. Terus kayak berisik kayak gitu diam-diam aja. Dia ini tinggal kasih sampul, tinggal dikubur aja hidup-hidup. Tapi emang itu nyata faktanya ya. Because I'm very jarang saya tuh kayak mau sensitif atau kayak gimana, tapi emang terbukti. Bahkan kalau kita di Puasa itu membuat Anda bukan diri Anda sendiri. Iya, karena kita penekanan tertinggi gitu loh. Inside-nya kita susah, luarnya kita juga penat. Untuk saya oksigen ke otak juga kayak nggak cukup. Terus saya kan banyak ngomong dari Ya baru tahun ini kan pertama kali puasa ya. Kebanyakan ngomong deh soalnya waktu puasa. Kebanyakan ngomong, betul. Apalagi kalau misalnya podcast kayak sampai 2 jam gitu kan, saya ngomong 2 podcast aja. Ya itu kan mengeluarkan kalori juga sih kalau ngomong. Meras ini kan connect semua. Ya, jadi meras otak. It's good sih actually, cuma tidak terbiasa saja. But so far it's very
nice gitu loh. Karena itulah dari situnya saya baru bisa ngerti gitu loh kenapa kalau misalnya umat muslim itu menyebut Ramadan itu adalah bulan kemenangan ya, karena emang kita menang melawan not against others tapi against ourselves, melawan nafsu dan melawan keinginan kita agar kita bisa. Sejak mualaf itu ada nggak sih yang hilang dalam diri Anda atau nambah? Ada yang hilang atau ada yang datang yang baru? Roh Kudus gitu. Ngomongannya kayak Bukan, saya cuma nanya loh ya. Ambigu. ambigu. Itu pertanyaannya nggak jelas itu. Nanti kenapa Jebakan ya, jebakan ya. Pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan itu bisa kemasukan. Enggak apa-apa. Mungkin yang Baru pertanyaan ini kan nggak ada yang nanya kayak gini sama nggak gue. ada. Keren nih pertanyaan. Ada yang hilang tuh. Ada yang hilang, ada yang datang. Hilang gitu nggak ada. Malahan komplit ya, jadi kayak saya ada void, saya tuh ada kekosongan dalam hati. Ya. Akhirnya terjawab lebih kayak itu dan menambah jujur dari sisi intelektual pengetahuan dan dari sisi seperti jalan hidup kita semua tiba-tiba mudah. Gara-gara mualaf lu jadi mudah. Bukan, pikiran kita jadi mudah. Jadi I don't overthink things gitu. Saya think Nggak ada beban. Sedangkan saya kan emang jenis orangnya saya tuh think a lot gitu. Saya think a lot dulunya adalah semuanya akan jadi overthink. Jadi saya stres sendiri. Tapi sekarang I just think, I think, I do, dan everything works perfectly karena emang harusnya pemikiran itu dijadikan action. Nah sekarang saya bisa mulai itu. Ya kan, kenapa nggak ada beban? Coba misalnya ada yang nanya, konsep ketuhananmu bagaimana seorang muslim? Gampang kan? Allah. Satu, ada rasulnya, ada kitab sucinya. Tunggu, waktu dia jadi Kristen tuh nggak ada yang nanya kecuali kalian. Waktu Kristen, konsep bagaimana? Teman-teman Kristen nggak ada yang nanya gitu. Nggak ada nanya. Oh, nggak dibahas-bahas. Tuhanmu gitu. Teman Kristen kalau jujur gue cuma nanya adalah Iya, dan kamu ketemu muslim di luar sana juga nggak ada yang nanya. Cuman kalian yang suka nanya, Bang Andi. Bukan kami yang suka nanya, karena dia yang memulai, LI ini yang memulai pakai istilah Islam di dalam terjemahannya. Dia pakai kata Allah di sana. betul. Tapi sampai hari ini saya juga masih kadang saya kesusu. Saya kan masih tahu Allah kan. Tapi kalau biasa bilang Allah, jadi masih Itu cuma pengucapan aja, dialek. Seperti itu bisa terlihat dari Kristen itu mengcopy kan. It's a copy. Ya karena Tuhannya teman-teman Kristen ya, mohon maaf gitu. Dari mana kata Allahnya itu ya, yang mereka bilang Allah gitu. Dan Nggak ada. Menyerupai dengan Theos, nama orang lu ganti, marah ke Tuhannya. Bahkan salah satu junjungan ini ya pendebat Kristen ya, yaitu CP, Christian Prince yang asli, bukan Christian Prince Indonesia, itu sampai memarahi orang-orang Kristen Indonesia. Kalian bidat. Dia bilang ini orang Kristen Indonesia ini gila, dia bilang. Masa dia menuhankan Tuhannya umat muslim? Tapi again, karena orang Indonesia itu sangat tidak menyukai literasi. Saat mereka menanyakan pertanyaan, kita jawab dengan literasi, langsung mereka kecam. Itu permasalahan kita. Kita itu semua pengetahuan itu dimasukkan nggak lewat otak, langsung dimasukkan lewat emosi gitu loh. Bukan, karena di kekristenan tuh gini, kita harus akui ya, lu kan pernah di sana. Itu kan lebih mengedepankan perasaan. Yes. Jadi mereka mengatakan Gimana itu yang mesti kita reshape gitu loh. Jadi lu lahir Kristen, doa Kristen, datang ke gereja, hidup lu bagus, rezeki lu bagus, ya hidup lu tenang, setiap masalah lu diselesaikan sama Tuhan. Kenapa kamu pergi membantahnya lagi gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa memverifikasi semua yang diucapkan barusan betul? Yakinkah? Nih, orang dari permukaan luar yang bisa ngelihat kita perfect and everything. The only persons yang tahu kita imperfect atau kita something happen cuma ourselves. Ya. Betul. Jadi ada beberapa kayak teman saya ya, dia bilang saya nggak mungkin mengkhianati Tuhan saya yang sudah kasih saya rezeki. Dia bilang, lu tahu sendiri, 8 tahun yang lalu pendapatan saya baru berapa juta. Setelah 8 tahun saya sekarang kaya raya, pendapatan saya sekian. Ngapain saya pertaruhkan ya kehidupan saya yang sudah nyaman untuk sesuatu yang nggak jelas? Dia bilang, saya pergi keluar dari agama saya, nanti Tuhan saya marah, dicabut semua yang sudah saya miliki, mampus gitu ya. Itu saya selalu jawab, loh, kalau cuma patokan kamu itu adalah uang, ya mending kamu pesugihan aja. Pesugihan juga sama ya. It's a very childish compromise I ever passed through that. Saya melewati step by itu di sekitar umur 15, I passed through that. Tapi gini, coba, nih, ini dari pengalaman yang saya udah cobain ya. Saya ada salah satu sisi di mana an era of my life di mana everything yang I do itu I get everything I want. Dan kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan. Oh iya, betul bahasa Indonesia. Saya mendapatkan semua yang saya inginkan karena saya
karena jujur memang saya tuh berdoa pagi siang malam, kayak saya benar-benar berdoa, tapi saya barengnya dengan usaha yang sangat amat keras ya. Saya melakukan things that no one ever do. Ya tentu gitu. harus ada perjuangannya dong. Ya perjuangan saya itu yang saya lakukan, orang cuma kerjain 2 jam, saya kerjain 24 jam non-stop gitu loh. Jadi perjuangan saya keras. Ada satu poin saya juga melakukan hal seperti itu. Saya juga bisa sombong diri bahwa kalau misalnya saya meninggalkan Tuhan, hilang nih ini semua nih. Karena saya bilang karena ini itu karena memang saya di sini lihat ada perkembangan yang progresifnya berdasarkan ini. Tapi tolak ukur itu akan jatuh di saat kamu mengucapkan hal itu, lihat itu akan jatuh dan runtuh dengan sendirinya. Betul. Iya, because I experienced it myself alone, dan aku melihat jelas-jelas itu runtuh. Karena itu hanya tolak ukur, itu hanyalah roda kehidupan kita. Memang kita lagi berputar di atas. Habis kita ke atas, kita akan tadi bawah akan lagi. menurutmu itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu adalah proses kehidupan. Memang lagi masa. Memang lagi masanya, dan memang kamu melakukan usaha yang sangat amat luar biasa banyak yang akhirnya menghasilkan hal yang memang sepadan dengan usaha. Saya percaya dong rezeki ada yang ngatur. Saya percaya rezeki ada yang ngatur. Tapi kan kalau misalnya kita mengaturkan, misalnya oh Tuhan yang mendatangkan uang. Enggak. Saat Tuhan tidak memberikan kita uang, kita buang gitu. Harus Tuhannya. berusaha juga. Kan nggak mungkin kita Iya. buang Tuhannya kan. Tapi kan kalau konsep itu kita pahami Ganti berarti Tuhannya. kita ganti Tuhannya. Loh itu kesetiaan macam apa itu ya? Teman Kok saya gitu. hanya berdasarkan. Teman saya begitu gagal hidupnya ganti Tuhan. Tapi jujur itu baik dilakukan oleh Christian kok. Itu pahamnya sangat Betul. sering dilakukan. Ada perubahan drastis nggak sih dalam hidup ini sekarang? Ada semacam. Perubahan drastis jelasnya ya. Ada peace. banget ya. Dari ketenangan hati ini ya. Dari ketenangan hati itu semua hal yang kita pikirkan. Kalau dari saya karena kuota saya itu adalah pikiran. Semua hal yang saya pikirkan itu sangat mudah untuk tercapai dari bukan tercapai tiba-tiba Tuhan jatuhin emas dari langit ya, kayak Tidur enak sekarang. tidur enak, santai, kayak walaupun ada beban hidup atau ada masalah, kita udah understand, oh memang Allah menjalankan hidup kita seperti ini. Ada nggak sih? Kita mulai bisa bersyukur nih. Iya. Konsep bersyukurnya kita saat saya masuk ke Muslim itu baru saya benar-benar bisa mengexperience it dan benar-benar bisa melakukannya. Jadi nggak cuma diomongin doang di mulut, saya benar-benar bisa merasakannya karena saya peace dalam heart. Dan saya mengetahui, oh memang Allah ada rencana untuk saya. Dan saya bisa menerimanya tanpa ada keluh kesah, tanpa saya merasa menyesal, tanpa saya merasa apapun. Karena memang kita sudah berserah diri kepada Allah. Itulah the real faith. Dimana tidak ada Pernah nggak sih ada perasaan iman itu. kenapa nggak dari dulu aku mau meluk Islam? Kenapa baru sekarang? Pernah kepikiran nggak sih? Kalau saya jujur saya enggak ya, karena saya percaya tentang fase kehidupan. I have to pass through that supaya Harus memang melewati ada purpose-nya. Takdir. Allah itu selalu ya, Allah itu menempatkan kita masing-masing, membentuk pribadi kita masing-masing berdasarkan jalan hidup kita masing-masing. Anggaplah dulu saya tidak punya, saya tidak melewati itu, saya tidak melewati semua proses-proses sebelumnya, jadi Kristen dan lain-lain sampai pindah dan lain-lain. I will not get to this point gitu loh. Saya tidak bisa berbicara seperti ini. Menurut lo, kalau lu dulu nggak ngekos di sini, ya bulan lalu nggak di sini lo, nggak dengar ini nonton debat, menurut lu akan molas nggak? Enggak. Gue bakal jadi setan sih kayaknya. Oh ya? Karena I'm a potential ini. Saya dalam dirinya saya sendiri, saya tuh sudah sangat berpotensial untuk melakukan apa ya, segala hal yang salah itu sah saja saya lakukan. Why not? Iya. Karena pertama, banyak yang jauh lebih jahat dibanding saya dan mereka tuh Kristen tulen, jauh lebih jahat dibanding saya. Yang kedua adalah, lu mau ngapain lagi? Iman lu nggak ada, devotion lu nggak ada, Tuhan lu nggak ada. Lu sekarang ateis tapi ngaku-ngaku Kristen, mau ngapain lagi kan? There is no limit gitu loh. Itu udah sampai sisi dimana 50-50-nya. Saya tinggal pilih aja yang mana saya mau berlatih, negatifnya atau positifnya saya berlatih. Iya. Gitu. Jadi kalau saya tidak jujur, I'm very potentially akan very mean, very ego. Karena memang kodratnya kalau kita sudah kehilangan Tuhan, kita sudah istilahnya mengtuhankan diri kita sendiri ya. Semua itu buat ourselves. Individuality-nya sangat amat tinggi. Udah, nggak bisa. Tunggu, lu waktu jadi ateis, lu benar-benar tidak percaya Tuhan, bukan agnostik. Nggak sebelum ateis Kristen dulu kan? Kristen ateis. Kita tanya dia. Nggak, artinya lu benar-benar ada di satu titik lu benar-benar nggak percaya. Enggak, sama saya Tuhan. nggak percaya ada namanya konsep Tuhan. Sejak kapan memulai itu? Kok Tuhan yang saya sembah ini kok salah jadi ateis? Sejak kapan itu ya? Kok tahu bahwa Pas akhir? Pas akhir, karena pas posisi seperti kayak Natal, Paskah, hari-hari besar, dan yang paling kentara terlihat adalah I refuse to pray whatever the reason. Saya malu loh, coba tanya bapak Oh, iya. Dulu tetangga kamar saya ada yang Kristen kan, tapi ya hidupnya agak gitu ya, Kristen jalan, dunia malam jalan, dunia gelap jalan, nah, semua jalan Tapi bareng-bareng. memang ada beberapa kayak gitu. Jadi Iya. malam minggu, Tapi- hari ini malam minggu
karaoke, diskotik, bahkan belum sempat pulang langsung ke gereja, langsung bertobat. Iya. Pakai sendal. Tapi dia makan, dia apa tuh doa loh, doa Yesus Kristus segala loh. Makan Saya di bersama sebelah dia kita. tuh kayak Makan bersama kita, Iya kan nggak enak ya, kan berasa kayak gue setan banget ya. Berasa gue hidupnya masih lumayan baik gitu kan, gue masih lumayan jalan lurus-lurus saja, barangnya benar gue kerja yang benar, yang salah gue berusaha untuk jauhi. Tapi dia makan, gue udah makan yang masih doa Tuhan Yesus Kristus, gue kayak, hah, lu doa? Ngapain lu doa? Kayak bisa dijawab aja hidup lu kayak begitu kan? Nah, saya tuh sampai menolak bahkan kayak doa makan kan is not hard ya. Kamu tinggal mengucap Itu belum, nggak ada doa makan sebenarnya di Kristen. Itu kan doa kalian mengucap syukur Iya. tanpa diajari oleh Yesus. Tidak jadi aja, tapi kan itu kan konsep kebiasaan ya. Itu kebiasaan, itu hal yang kecil lah, hal kecil dari doa itu kan itu doa paling simpel ya. Kita cuma mengucap syukur dan lakuin aja sih. Tapi kita Kenapa? tuh nggak pernah diajarkan Yesus. Tidak pernah diajarkan Enggak. Yesus, tapi kan itu berdoa. Nah, saya menolak untuk berdoa. Berdoa sesimpel itu saya tolak. Habis itu I get to some problem in my life yang cukup berat. Saya coba untuk berdoa. Dan dia mencoba berdoa. Saya berdoa sekuat tenaga. Saya marah kayak, ayo gue doa. Gak bisa, nggak ada kepercayaan itu. Iman itu sudah runtuh. Saya doa, saya baru mikir, duh hari ini gue mau doa ke siapa? Ke Tuhan, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, atau tiga-tiganya. Nah udah masuk ke sini, udah nggak usah doa aja deh. Iya. Nah, ke bagian situ dia udah kebingungan, kepastian di mana hati sudah menolak untuk berdoa, dipaksain juga udah menolak untuk berdoa, tidak ada iman yang tersisa, mau apa lagi? Kepikiran nggak sih kalau Yesus itu juga pernah berdoa? Ya pasti dong, kita kan tahu Yesus Iya. berdoa kepada Allah Bapa kan. Itu Betul. kenapa saya pas berdoa saya masih mikir, Terus? saya mau berdoa kepada siapa? Mestinya mikir dong, kok saya berdoa kepada Yesus, Yesus sendiri berdoa. Itu dia, Kenapa tuh? Itu dia. Oh itu. Nggak terjawab sejujurnya. Itu di otak saya ada mantu, saya nggak terjawab. Udah saya nggak mau ambil pusing, dia udah capek. Itu loh, cari Tuhan aja tuh memusingkan sekali. Mendingan Capek, doa ada Tuhan gitu. capek melawan doktrin gitu ya. Iya capek melawan doktrinnya, karena saya mau cari di mana lagi, karena again kayak yang saya pernah bilang sebelumnya adalah yang on the table yang sebelah dia hanyalah Buddha, di mana Buddha itu saya tidak cocok, saya nggak bisa masuk, jadi there is no other way. Sementara yang saya pikirkan ya, yang terlihat dari mata Kenapa saya. nggak bisa cocok ke Buddha? Kan Buddha itu lebih simpel. Yang penting berbuat baik, maka lu akan masuk surga. Enggak semua. Tapi nggak match sama nggak match. Tidak mematch sama. Nggak match. Iya, saya bilang aja langsung nggak match itu. Jadi ya sudah, saya tidak memilih lagi. Ya udah, agama saya kan udah hilang nih, pilihan kedua. Ya udah langsung aja hilangin Tuhannya, gampang, simple. Kita ulangi deh. Saya tuh suka barang yang simple. Oh iya simpel. When things nih bagi saya suatu hal itu antara dicarikan solusi atau dihilangkan masalahnya. Nah saat itu saya hilangkan masalahnya. Tuhan kan masalahnya, Iya. hilangin Tuhannya. Benar. Nah Itu basicnya di situ. simple memang. aja Simple. sih, saya nggak ribet. Oke, kita mundur dikit dulu kan, Bapak Kos ini Pak Firman. Di situ tempatnya lagi nyantai gitu ya. Nah, di situ. Terus berawal dari situ kan di sini ada HP di sini. Itu terus pertama gimana itu? Dengar HP. Pak Firman style apa sih? Saya kebanyakan sih ya tentang api ini. Iya. Di api ini saya selalu ada. Pokoknya ada Bang Juma lagi di sini, saya ikut di sini. Oh, gitu. Kebetulan ada Bang Handi juga. Iya. Bang Haji Nathan gitu kan. Tadi saya dari mulai keluar basement, pulang kerja itu saya udah langsung setel tuh. Sampai ke rumah itu masih bunyi. Sampai di rumah pun saya nggak matiin itu. Saya geletakin aja. Saya bisa nge-rest room dulu. Nah, rupanya Jess ini suruh bolak-balik karena Iya. kan di sini ada ruangan bersama. Ya. Suka makan di sini, ambil Iya. makanan di sini gitu Jess itu kan. Itu HP itu selalu terus saya bunyi. Rupanya tanpa ada saya juga dia dengerin. Cuman waktu itu dengerinnya dia kayak intern. Nah kesininya dia kalau saya pulang kerja justru nggak nyetel, malah dia tanya, oh lu nggak nyetel katanya. Oh iya. Malah dia yang Iya. suka juga setel, udah setel Karena sendiri kan biar aja. Oh, iya. kebiasaan ya, tuh kebiasaan rasanya enak gitu ya denger ya. Denger aja nggak apa. Angkat radio. Selain kayak anggap radio, anggap Netflix lah, Netflix tapi versi debat gitu kan. Kan lucu. Ada yang lucu nggak sih kedengeran? Lucu. 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 Apanya yang lucu? Saya harga diri Oten terkikis sampai habis. Oh my god. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu, Nggak gitu. apa-apa. Nah, nggak perlu hati-hati dong. Emang harga Orang Kristen gitu loh, saya singkat namanya jadi Oten ya udahlah ya, agak baik kaum kafir. Nah, kaum kafir juga sudah salah sih. Lo tau gak Oten siapa yang buat dulu kan? ini orang Pantesan nggak disuka. Oke, kaum kafir deh. Nah, kaum kafir. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Kalau masalah. kafir masih lebih oke kan. Ini by the end of the time, teman-teman Kristen ya, kalian juga mesti coba dong Google Translate itu dipakai.
itu loh. Kalau kafir ditranslate dulu, dimasukin. Enggak itu loh, pertanyaan bahas yang basic aja diputer-puter gitu loh. Iya, basics aja kalian nggak mau cari, padahal kan Google itu kan cuma sepantaran satu klik juga bisa. Iya, kalau aku yang nanya kan jadi ketawa kan, terhibur kan. Iya. Aku kejar bikin happy. Oh, siapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Yesus. Terus bapaknya Yesus bukan Tuhan? Tuhan juga. Nah, ada Tuhan senior, Tuhan junior. Ya, hanya tentang masalah literasi lah. Again, a lot of us tuh masih belajar literasi. Bukan berarti saya orang paling pintar dunia, no, I'm also learning. Tapi itulah kenapa kita semua tuh mesti belajar. Kalau nggak belajar forever and after, kalian akan terjebak dalam cycle yang seperti itu. Trust it or not, itu akan berdampak kepada hidup kalian sendiri, real life-nya kalian juga tidak akan bisa berpikir barang yang sedikit mendalam, because you guys never want to be literate tuh. Jadi anggaplah ini tidak langsung meminta kalian untuk berpindah, meminta kalian untuk hijrah, atau minta kalian langsung mualaf, tapi ini hanya open your mind to knowledge first. Knowledge-nya dulu dimasukin. Oke. Karena ini waktunya udah panjang, ini dia ada kegiatan lain ya, maaf ya mengganggu waktunya. Berbagi untuk kita semua, tujuannya ini bukan ria, tujuannya adalah berbagi buat kita semua di luar sana, bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita tutup, harapan kedepannya Mbak? Harapan kedepannya jujur saya I hope untuk saya atau untuk orang? Untuk sendiri dan edukasi buat siapapun di luar sana, termasuk ibu tercinta. Nasihat. Oke. Untuk semuanya, untuk semuanya. Oke, untuk semuanya in literal sih, let's relearn lah everything gitu. Mari kita study together. Kita open our mind dulu terhadap hal namanya literasi. Literasi yang namanya belajar mempelajari dari textual dari scientific. Kenapa? Karena by the end of the time, everyone can lie to us. Everyone itu bisa mendoktrin atau men-secure yourself. Okay. Dan semua orang itu manusia, pasti kita ada salah dan benar, ada salah dan benarnya. Itulah kenapa kita mesti belajar and put forward education and knowledge. Jangan sedikit-sedikit langsung menyentuh hati dan lain-lain. Ilmu itu bukan untuk saya. You guys learn have no benefits for me, tapi untuk kalian semua. Iya, untuk kalian semua sendiri, untuk kebaikan kalian semua sendiri. It's very good kalau misalnya kalian bisa tersadarkan sedikit, akhirnya kalian mulai membaca. It's very easy, just use Google gitu. Kalau misalnya nggak mau pakai yang lain, use Google aja dulu deh. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita doakan Mbak Jesslyn bisa secepatnya kursus bahasa Arabnya, kita doain ya. Amin. Alangkah baiknya dia bisa berbahasa Arab dengan lancar, mantap. Terima kasih ya Pak Firman telah terus saya mendukung kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah diskusi tadi dari awal sebenarnya sebelum dari sini kita ada di Masjid At-Taibin di Senen Jakarta Pusat. Setelah Mbak Jesslyn diskusi ringan, menyusul ada dua yang bersyahadat di Masjid At-Taibin Senen. Ini dia liputannya. Alhamdulillah. Ini sebetulnya tidak kebetulan ya. Ini mumpung para jamaah masjid ini. Waduh, alhamdulillah Bapak pendekatan ini, alhamdulillah. Bapak ini dari UPZ Basnas ya, PSI ya, Basnas. UPZ Basnas yang ini. Begitu dengar ada Islam, beliau langsung mendekat. Kenapa? Kepeduliannya luar biasa ya. Nah begini, jadi supaya tidak membuang-buang waktu, alhamdulillah hari ini saudari Trisan datang ke Masjid At-Taibin untuk masuk Islam. Sebelum kita melakukan proses bersadar, saya ada beberapa pertanyaan. Apakah saudari Trisan menyatakan diri untuk masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan? Alhamdulillah, karena di dalam Islam tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, apakah masih punya orang tua? Kira-kira apa sudah mengetahui? Sudah tahu, tidak keberatan. Masih nego. Oke. Saya nanti bisa memberikan pesan, tolong bisa diberitahukan kepada ibunya, tapi tolong harus dengan cara yang paling baik. Ya, ada paling ya, bagian yang luar biasa. Yang ketiga, dalam Islam
yang mampu hanya hajinya, sholatnya, zakatnya, puasanya wajib ya. Apakah saudara Kristen berjanji melaksanakan syariat tersebut? Alhamdulillah. Sudah paham apa namanya dua kalimat syahadat yang akan dibacakan? Sudah ya? Baik, kalau itu sudah menerima dengan hati yang tulus. Baik, kalau itu nanti saya nanti saja yang kita dalam bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mulai sekarang saudari Kristen sudah sah menjadi seorang muslim ya. Mohon kami semua ini didoakan ya nanti ya. Setelah ini mohon kami doakan, karena kami percaya doanya walaupun ini sangat-sangat makbul, menjarab ya. Tetapi kami juga mendoakan saudari Kristen supaya bisa menjalankan Islam dengan iman yang kuat, dengan tinggi dan juga dengan kekuatan. Ya, semoga saudari Kristen istiqomah dan insyaallah khusus. Baik, selamat sekali lagi. Mungkin buat Bapak dari PNS silakan Pak kalau mau langsung supaya waktu ya. Ini apa nih? Mana ini? Ya, ini bagaimana Pak? Enggak bisa ada. Yang mana? Ini. Yang bapak-bapak ini. Enggak, kalau ini dari mana? Risan. Jadi tanda tangan ya. Itu terima apa namanya? Oh gitu. Oke, teman-teman, kita simak lagi prosesi syahadat yang kedua. Dari langsung aja kalau dibimbing sama dia. Alhamdulillah. Saudara, Sider Tamunia Mengayu Sider Mengayu dari Kepulauan Bangkai, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pada hari ini juga ada saudara kita dari agama sebelumnya, Profesor dari Kekemonesa menyatakan dirinya untuk masuk atau memeluk agama Islam. Betul? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan proses syahadat, saya ada beberapa pertanyaan buat saudara sekalian. Apakah saudara sekalian ini mau masuk dan memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Alhamdulillah. Karena memang di Islam tidak ada paksaan ya. Yang kedua, apakah orang tua sudah tahu? Sudah tahu banget. Sebelumnya saya katakan saya sudah masuk Islam. Oh, gitu walaupun belum sadar. Ya, Iya, diskusi langsung diskusi. oh, Pasti karena ada. oh, Jadi saya langsung tegas saya sudah Islam. Dari situ langsung diskusi. Ya udah segala pilihan ada konsekuensi. alhamdulillah, alhamdulillah yang diberikan kemudahannya. Yang ketiga, yang ketiga di dalam Islam ada syariat-syariat yang dari rukun Islam itu yang pertama adalah bersyahadat yang lebih kita lakukan, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, puasa, kemudian haji jika mampu ya, yang jika mampu wajibnya, yang sholat, zakat, puasa itu wajib ya. Apakah saudara Sider ini berjanji syariat tersebut? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi saudara kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Nanti tolong diikuti. Sudah paham?
dua kalimat syahadat itu artinya kurang lebih sudah paham. Alhamdulillah. Tolong diikuti kata-kata yang akan saya ucapkan, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Lebih baik kita sambil berjalan karena sama laki-laki. Nggak masalah. Ya, jadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan teman-teman mungkin kalau yang mau beri. Selamat. Ayo. Satagus. Bentar. Ada apa? Mohon diterima ya. Karena bagaimanapun awal mualaf adalah salah satu bagian dari 8 kelompok yang bermakna dari Nabi. Baik, silakan kembali ke tempat. Nanti untuk pembinaan kita komunikasi lebih lanjut ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Baik, saya kembalikan kepada MC Ibu Kota. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. 6 orang saudara-saudara kita yang lalu, ya Allah, dalam satu hari, ya Allah. Ini Ramadan yang luar biasa buat saya dan rekan-rekan BMJ. Nah, yang dalam lama kami kita mendapatkan untuk dari saudara kita Ananda Alam yang berasal dari yang mengikuti pendidikan di Rumah Tahfiz Sahabat Quran At-Tauhid. Ini baru bersahadat tadi dari Sulawesi Tengah tadi ya? Dari Sulawesi Tengah. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat kita semua. Apabila ada kata hilap dari kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa lagi video-video mendatang. Jangan lupa like, share, dan subscribe video kami. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.